Para ikhwah yang Allah muliakan, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa kembali bermajelis. Ikhwah sekalian, coba apa kita merasakan ya adanya kerinduan setiap kali berjumpa dengan antum sekalian. Bahkan ada sebuah kebahagiaan ketika Allah mengizinkan kita untuk bisa bermajelis. Ini bukan hal-hal yang biasa, Ki. Ini perkara hati. Ini perkara hati. Dan sebuah kelapangan itu ketika Allah bisa menjadikan hati seorang itu terpaut dengan Al-Quran dan orang-orang yang punya hubungan dengan Al-Quran. Ya. Di antara bentuk adalah mereka senang, ya. Senang untuk berkumpul dengan saudara-saudara yang punya perhatian dengan agama Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika ada orang kita kenal, dia punya perhatian dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Dalam bentuk di antaranya mereka punya kesiapan ya untuk bermajelis bersama-sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran demikian pula mengajarkannya. Sehingga kita sudah semestinya berbahagia dan gembira ketika kita bisa bermajelis bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan bahkan ketika ada ya waktu-waktu yang sudah paten, yang sudah diketahui begitu keadaannya setiap pekannya, itu selalu ada kerinduan untuk bisa bersama-sama dengannya. Bahkan nggak mau terlambat itu, ya nggak mau terlambat. Jam setengah enam, ba'da subuh, itu segera masuk, segera masuk. Walaupun mungkin pertemuannya bukan pertemuan yang sifatnya itu offline, tapi online. Tapi rasa itu sama sekalian, rasanya sama. Dan itu yang dikatakan ya oleh sebagian uh, salaf kita tentang tidak ada yang tersisa dari kenikmatan dunia ini. Di antara adalah kenikmatan liqaul ikhwan. Liqaul ikhwan. Berjumpa dengan ikhwah. Ya. Ikhwah yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi Masya Allah adanya liqaul ikhwan. Kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang seiman. Dan ya perjumpaan dengan saudara seiman itu bukan perjumpaan yang biasa. Karena ketika mereka bertemu, mereka ingin untuk berbagi kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kan gitu. La yu'minu ahadukum. Tidakkah dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati hatta yuhibba sampai dia mencintai li akhihi untuk akhinya, untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau seorang mencintai Al-Quran untuk dirinya, maka dia pun mencintai itu untuk saudaranya. Sehingga di antara bentuk cinta itu adalah senangnya berkumpul bersama-sama dengan mereka dan senangnya berbagi sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sekalian, saya sampaikan sekalian. Dalam sehari ada yang antum pernah baca, ada yang antum dengarkan, sekalian, ayo sampaikan. Ada kesempatan kita untuk apa? Untuk berbagi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ya sekalian. Maka ya, ketika muncul kita di halaqah Al-Quran ini sekalian, nah kita berharap kesempatan berbagi faidah itu jangan disia-siakan. Waktu sangat terbatas, makanya hanya satu dua orang yang punya kesempatan untuk itu. Dan ketika siapa yang diminta, ya maka dengan penuh kegembiraan sekalian menyampaikannya. Insya Allah banyak yang antum punya pengalaman dalam sehari, pengalaman dalam sepekan, bertemu dengan banyak orang, membaca buku, mendengarkan sesuatu. Nah, itu bisa menjadi akhir sesuatu yang bermanfaat ya ketika antum dapat kesempatan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itulah hari kita, hari-hari yang Allah takdirkan kita berada padanya. Dan di situ pasti ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita yang kita ingin
ketika orang lain pun mendengarkannya itu mereka bisa mendapatkan manfaat daripadanya. Nah, ini kesempatan kita, para ikhwan yang Allah muliakan. Termasuk ya, saya pribadi ya, ketika diberikan amanah menjadi seorang murabi dengan berbagai kekurangan, itu harus membuat kita ini gembira, bahagia. Ya, bahagia kenapa? Karena diberi kesempatan oleh Allah lewat kebersamaan kita di lembaga ini, di program ini, untuk bisa berbagi. Ya tentu ya, berbeda ketika orang yang diamanahkan memberikan materi sama menjadi pendengar. Itu kan berbeda. Menyampaikan materi itu ada beban memang padanya. Tapi di situ ada potensi, ada kesempatan untuk bisa mendapatkan aliran ilmu pahala yang tiada hentinya. Iya. Kalau Nabi itu mendatangi orang kebanyakan itu, akhi. Kalau ini orang yang sudah ada, orang yang sudah ada, orang yang sudah siap untuk apa? Untuk mau belajar. Masya Allah. Maka kesempatan untuk bisa menyampaikan materi sekalian itu harus kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Ya, kira-kira itu secara umum. Dan ini saya harapkan bisa muncul dari para ikhwan sekalian yang sudah bergabung dalam halaqah kita ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Ikhwan sekalian, uh, ingin kembali melanjutkan materi yang telah disampaikan dalam beberapa tahun sebelumnya. Ini materi kita buat dia berurutan sebenarnya. Mungkin saya perkirakan akan ada 10 kali pertemuan. Ya, kita akan menyampaikan ini materi. Ya. Ini materi misalnya berpangkal dari hadis Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan meninggikan dengan kitab Al-Quran ini aqwama, beberapa kaum, wa yad'u bi akharin, dan merendahkan dengannya sekelompok orang. Ini hadis membuat kita membuat materi yang berjudul meninggikan martabat dengan Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana caranya sekalian Allah angkat martabat kita dengan Al-Quran? Ya, inilah insya Allah kita akan sampaikan dalam beberapa pertemuan ke depan. Kita sampaikan kata kuncinya. Apa kata kuncinya sekalian? Kata kuncinya meninggal Al-Quran, yaitu mengimani Al-Quran. Itu kata kuncinya itu. Jadi, kalau orang mau diangkat martabatnya oleh Allah dengan Al-Quran, maka kata kunci adalah satu kata, yaitu mengimani. Mengimani Al-Quran. Inilah ungkapan yang Allah sebutkan di awal-awal Al-Quran. Di surat Al-Baqarah. Ya. Ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat. Ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Orang-orang bertakwa itu, orang-orang yang mereka itu yu'minuna, mengimani. Bima unzila ilaika, mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, lalu kita telah menyebutkan sekalian tentang ada 8M. 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. Jadi atau bayangkan sebuah rumah, ya, sebuah rumah yang tinggi, yang kuat. Kapan dia bisa tinggi dan kuat? Ketika dia punya pilar-pilar, dia punya tiang-tiang penyanggahnya. Yang ketika dia ada, ya, dan dia kuat, masya Allah, akan membuat itu bangun itu kokoh, dan selanjutnya akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada padanya. Kira-kira itulah iman kepada Al-Quran. Dia seperti sebuah bangunan yang kokoh, ya, yang akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di dalamnya ketika dia punya pilar-pilar. Nah, biar mudah kita jelaskan, kita buat penjelasannya dengan apa? 8M. 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. Ya, untuk Allah angkat derajat kita. Kita sudah mulai, ya, dengan M yang pertama, yaitu apa selain? Membenarkan Al-Quran. Membenarkan Al-Quran. Ya, kurang lebih ada 5 hal
yang harus kita benarkan. Kita sudah sebutkan 3 sebelumnya. Ya. Yang pertama apa? Membenar Al-Quran adalah wahyu Allah. Perkataan Allah bukan perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kafir bilang dia itu iftarahu, dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan kan bantahannya itu dalam Al-Quran di surah As-Sajdah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika. Nah, itu disebutkan di pertemuan yang sebelumnya itu. Ya. Oke, ini pertama. Yang kedua, apa? Membenarkan Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada seorang pribadi manusia yang diangkat menjadi nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang ditolak oleh orang-orang ahlu kitab. Ya, mereka menolak. Ya, mereka tahu ada itu nabi, ada itu manusia yang dipilih nabi yang dikasih wahyu dan mereka mendapatkannya. Tapi dari keturunan mereka ada Bani Israel, muncul Nabi Musa yang punya kitab Taurat. Orang Yahudi mengimaninya. Ada Bani Israel, muncul nabinya itu Nabi Isa dengan kitabnya itu Injil. Ya, Injil. Tapi ketika muncul seorang nabi, tapi bukan dari Bani Israel, dari bangsa Arab yang saat itu menjadi musuh mereka, ya, maka mereka menolaknya, tidak mengimaninya. Ya. Masalahnya bukan nggak percaya itu adanya kitab. Masalahnya bukan nggak percaya adanya Rasul. Mereka sudah percaya, maka mereka mengimaninya, mereka begitu kuat. Cuma masalahnya ketika muncul nabi, ya, yang Allah tetapkan dari bangsa Arab, maka mereka menolak. Maka hal kedua sekalian adalah membenarkan Al-Quran, ya, itu diturunkan kepada siapa? Wahyu Allah kepada seorang pribadi, seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalilnya cukup banyak ya. Cukup kita sebutkan. Di antaranya itu di akhir surat Al-Kahfi kan. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya. Itu bedanya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sungguh aku ini adalah seorang manusia. Mithlukum, semisal kalian. Tapi bedanya yuha ilayya. Ya, diwahyukan kepada saya. Saya jadi nabi dikasih wahyu. Juga di Al-Baqarah di awal kan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad SAW. Ini poin kedua. Kita sudah sebutkan. Kenapa saya diulang? Saat ini biar apa ini terpol di kepala kita. Terpol kepala kita, saya ini ya Allah mau diangkat martabatku oleh engkau ya Allah. Caranya apa? Oh iya, saya ini harus apa? Harus mengimani ini Al-Quran. Karena engkau bilang begini di Al-Quran. Di Al-Quran. Nah kemudian bagaimana caranya itu? Mengimani Al-Quran? Yaitu dengan cara kita memiliki 8M. 8M. Berupa pilar-pilar kuat. Dan pilar yang paling utama itu, ya, adalah apa? Adalah faktor membenarkan Al-Quran. Atau bayangkan sebuah rumah itu, Ustaz, itu bisa ada tiang-tiang utamanya itu. Tiang-tiang utamanya itu. Iya. Nah, ini adalah pilihan paling utama ini. Membenarkan Al-Quran. Ada 5 itu. 1, membenarkan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang kedua, membenarkan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang manusia yang dipilih menjadi nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga yang disebutkan apa, Akhif? Ingat? Yang ketiga. Nih.
menolak itu kalau Allah itu Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Iya, berarti dia adalah membenarkan Al-Quran ini itu diantar dengan perantaraan malaikat Jibril. Hmm. Ini pula ditolak oleh siapa? Oleh orang-orang ahli kitab. Akhirnya memusuhi mereka, ya kan? Dalilnya di surat Al-Baqarah kan? Qul man kana aduwwan li Jibrila. Katakan ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, ya, memusuhi Jibril. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tuh protes, gak suka. Kenapa ini wahyu dikasih kepada orang Arab namanya Muhammad? Selama ini kan kepada kami dari Bani Israel. Tapi kok yang terakhir ini kok ke musuh kami dari orang-orang Arab? Wah, akhirnya mereka itu uh, marah. Iya, kayak gitu kan? Kalau bahasa lokal menjadi musuh bagi Jibril. Kalau bahasa gampang itu, ini salah antar ini. Salah apa? Salah antar pesan. Ah, maka ayat ini memperkuat tidak salah antar. Benar itu. Kenapa? Karena fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Karena sungguh ini Jibril nazzalahu telah menurunkannya kepada Nabi itu ala qalbi kepada hati engkau, ya, kepada hati engkau, masuk itu wahyu kepada hati engkau itu biiznillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Musaddiqan yang kitab ini itu membenarkan lima baina yadaihi kepada apa yang ada di antara kalian saat itu, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, wa huda wa busyra lil mu'minin, jadi adalah hidayah dan kabar gembira bagi orang beriman. Nah, ini ya, tiga perkara yang harus kita imani tentang Al-Qur'an. Oke. Pada poin apa? Poin membenarkan Al-Qur'an. Yang keempat, apa lagi Ustaz? Yang harus diimani, yang harus dibenarkan tentang Al-Qur'an? Ya, ini belum mengamalkan, baru membenarkan. Ini tempatnya di hati harus kuat. Dan ini banyak orang yang menyimpang daripadanya. Khususnya zaman sekarang ini. Dia Muslim, ya. Dia tahu Al-Quran sebagai hidayah Allah. Dia tahu ini Al-Quran kepada nabinya. Dia beriman dengannya, percaya dengannya. Cuma ada masalahnya. Apa itu? Masalah yang keempat ini. Apa itu? Membenarkan itu Al-Quran, ya, adalah kitab Allah kepada Rasulnya dan hanya dia yang boleh diamalkan, tidak selainnya. Oke, sekalian. Hanya dia apa? Yang boleh diamalkan, tidak selainnya. Berarti efeknya apa? Hanya dia yang perlu dipelajari. Yang lain tidak perlu dipelajari. Kecuali bagi orang-orang yang belajar untuk tujuan membentengi Islam. Kan? Itu tidak masalah. Tapi asalnya belajarnya cuma Al-Quran saja. Ya. Kenapa? Ini yang keempat. Membenarkan Al-Quran, ya, yang boleh dan satu-satunya kitab Allah yang wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Sekalian, makanya kalau kita baca itu Al-Quran, Allah menyebutkan itu dua itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka itu mengimani Al-Quran dan juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tapi beda imannya. Beda imannya. Kalau Al-Quran itu semuanya, ya, semuanya diimani. Ya. 8 perkara nanti itu. Semua. Tetapi kalau yang ini, ya, kita sebelum itu diimani, ya, mengimani. Telah ada Taurat kepada Nabi Musa, telah ada Injil kepada Nabi Isa, telah diamalkan oleh mereka tersebut. Tapi untuk kita tidak diamalkan. Jadi nggak boleh kita bilang bohong itu, nggak ada itu Injil kepada kalian, nggak ada itu. Nggak boleh itu. Ya. Itulah kekafiran itu. Kita mengatakan saya mengimani ada Taurat, ya, kepada Nabi Musa, saya mengimani ada Injil,
tetapi tidak diamalkan. Karena datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan kitab Al-Quran itu menghapuskan pengamalan kitab-kitab sebelumnya. Dan dicukupkan dengan kitab Al-Quran saja. Jadi dia bukan pilihan. Hadirnya Nabi itu bukan pilihan. Pilihan terserah kamu. Mau 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 kitabnya pakai kitab Al-Quran, mau pakai Taurat, mau pakai Injil, mau punya agama Islam, mau punya agama Yahudi, Nasrani terserah. Oh enggak. Enggak begitu. Itu bukan pilihan. Itu adalah uh, tahapan yang Allah sudah takdirkan terjadi. Tetapi ketika turun Al-Quran dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua umat disuruh untuk hanya mengimani Al-Quran saja. Sekalian, Masya Allah. Ini sekalian perkara kuat yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Makanya ya Allah menyebutkan di surah Al-Imran itu. Al-Imran ayat 85. Tentang kewajiban hanya mengamalkan Al-Quran. Dan mempraktikkan ajarannya dalam bentuk ajaran Islam. Yang modelnya seperti begitu. Model sholatnya, model keyakinannya, model zakatnya, kan? Gitu. Model puasanya. Nggak bisa pakai model zakat ya, yang lain. Kan ada perintah zakat itu, perintah infak di kitabnya Taurat, di kitab Injil. Tapi bentuknya nggak boleh pakai yang itu. Hanya boleh pakai modelan cara yang disebutkan dalam Al-Quran. Dengan kitabnya Al-Quran, dengan ajaran yang bernama Islam. Coba kita lihat di surat Ali Imran ya, ayat yang ke-85. Masya Allah. Coba dibaca Ustaz Abdul Rahim. Nah, itu pasti hafalnya ayatnya nih. Ya kan? Ayat terkenal ini. Ali Imran 85. Yang Maya Betari, Ustaz ya. Iya, betul. Ayo saja baca. Hmm. Wa may wa may yabtaghi ghairal islam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maknanya Ustaz? Barang siapa yang berharap atau yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya. Dan dia pada akhirat nanti termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Oh, Masya Allah. Ini ya jelas sekali. Kata Allah, wa may yabtaghi. Barang siapa yang menginginkan, mencari ghairul islami dinan. Selain Islam sebagai din, sebagai agama. Ada agama A, B, C, D. Tapi dia cari apa? Din yang lain selain Islam. Ya. Kata Allah, falan, falayyuqbala minhu. Maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Bayangkan Allah bilang apa? Pakai lan itu. Lan. Tidak akan. Sampai mati. Sampai hari kiamat. Itu akan diterima oleh Allah. Ya. Walaupun dia berzakat, duitnya habis itu. Walaupun dia berpuasa. Ya. Sampai 2 hari, 3 hari berpuasa. Tidak makan. Tapi kalau nggak bukan dengan caranya. Caranya di Islam itu nggak terima. Nggak ada syahadatnya. Nggak ada pengakuan. Akan Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Dan di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan nanti di akhirat dia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sekarang ini muncul nih gerakan-gerakan, maka itu gerakan-gerakan internasional ini. Tentang apa? Tentang agama Samawiyah. Ya, agama apa? Ibrahimiyah.
Jadi semua agama langit itu sama aja itu. Semua agama langit kan? Maksudnya apa agama? Agama yang dari eh, Taurat, Taurat, Taurat kitabnya, ya. Ada apa lagi? Ada Injil kitabnya, ya. Ada Islam itu kan semua agama samawi kata mereka. Ya terserah orang, ya. Semua orang itu, ya, Allah takdirkan pilih masing-masing. Jadi nggak usah diajak. Apa? Dan meyakini kalau orang beragama Yahudi pasti masuk surga. Kalau dia beramal dengannya. Kalau beragama dengan kitab Injil, dia serius, ya, dia akan masuk surga. Demikian pula Islam. Jadi orang punya pilihan. Ya, ini akan sebuah kesalahan fatal sekalian. Kesalahan fatal. Nanti efeknya apa? Efeknya nih, saya pada hal yang orang kan remeh. Nanti pergi jalan-jalan ke tempat ibadahnya orang lain, nanti selfie-selfie di situ. Itu kayak kebanggaan. Ya. Ini ada praktek yang benar-benar keliru. Keliru. Dan itu bukan bahagia daripada toleransi. Toleransi beragama yang kita pahami. Toleransi adalah apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Berarti berdakwah iya, kan? Berdakwah. Tapi kalau berdakwah Pak, tidak dipaksa. Dan itulah Al-Quran, ya. Menyuruh orang-orang Bani Israel. Dan dalam prakteknya Nabi itu mendakwahi orang-orang Yahudi yang sudah punya kitab Taurat. Mendakwai orang-orang Nasrani yang punya kitab Injil, baru didakwahi. Ya. Kalau sama saja, nggak usah dakwai. Cukup bilang, Masya Allah, kamu sudah punya kitab Taurat, ini bagus ini, amalkan dengannya, istiqomah dengannya, kamu masuk surga. Apakah begitu Nabi bilang? Ya. Apakah begitu yang juga dibilang oleh siapa? Oleh uh, Nabi kepada orang-orang uh, pemilik kitab Injil? Apakah begitu? Kan nggak begitu. Boleh mendakwai. Dan apakah begitu keyakinan orang-orang Yahudi di zaman dulu? Oh, sudah ada Taurat selesai. Sudah ada Injil selesai. Nggak perlu yang lain. Kan tidak. Bukan saking maunya mereka itu ketemu sama Nabi yang dikabarkan dalam dalam kitab mereka itu, mereka sampai mendatangi negeri yang dikabarkan ada padanya Rasul akhir zaman. Ya, yaitu negeri apa? Negeri Madinah. Masya Allah. Tinggalkan kampung mereka sebelumnya itu pindah sampai ke negeri Madinah. Khususnya orang-orang Yahudi, ya, itu jadi ramai kota Madinah. Kenapa? Karena menantikan akan datangnya seorang nabi lagi. Ya. Dan ketika dia muncul, sekalian dia muncul itu, maka sebagai mereka sangat bergembira dan sampai menangis ketika muncul nabi tersebut. Ketika muncul nabi tersebut, sekalian. Kenapa? Karena nabi itu telah datang. Walaupun dia bukan dari bangsa Bani Israel, walaupun dia dari bangsa Arab, tapi karena dia ini adalah wahyu dari Allah, ya, dan Allah pilih sebagai rasulnya, maka mereka itu mendengarkannya, mereka menangis ketika mereka mendengarkannya. Ya. Lalu ya mereka istiqomah mengikuti ajarannya dan meninggalkan bentuk-bentuk keyakinan, bentuk-bentuk praktik sholat, praktik zakat yang telah mereka amalkan sebelumnya dengan cara yang mereka dapatkan dari ajaran Nabi dan ulama-ulama mereka sebelumnya. Kenapa? Karena mereka yakin hanya satu pilihannya sekarang, yaitu mengamalkan Al-Quran. Yang lainnya tidak. Terus lihat ini sikapnya siapa? Sikapnya orang ahli kitab sebelumnya. Itu sampai sampai datang sampai menangis itu ketika mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Bukan menolaknya. Bukan mengatakan udah terserah kamu yang mau masuk Islam ikut Muhammad silakan. Kami sendirian. Kami toleransi, kami nggak paksa. Dia nggak begitu. Ya, dia tinggalkan ajaran sebelumnya dan mengikuti ajaran Islam, ya, dengan Al-Qur'annya. Berubah cara sholatnya, berubah cara puasanya, berubah cara berinteraksinya. Kan beda itu. Ya, kalau coba kita lihat. Kita lihat bagaimana reaksinya orang-orang ahli kitab, ya, yang belum mengenal tentang Tauratnya, mengenal tentang Injilnya ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran dari Nabi.
Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 83. Coba kita lihat nih reaksinya bagaimana. Coba Ustaz Syarkon bisa dibaca. Al-Maidah ayat 83. Ustaz, bisa dibaca. Al-Maidah ayat berapa, Ustaz? Al-Maidah 83. Wa idza sami'u. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Maknanya Ustaz? Maknanya? Dan jika mereka mendengarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul itu, yaitu Al-Quran, taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran, engkau melihat mata-mata mereka melelehkan air mata karena mereka mengetahui mereka mengetahui kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman dan catatlah kami, tulislah kami ma'asyahidin bersama dengan orang-orang yang memberikan saksi kebenaran Al-Quran itu. Ya, Masya Allah. Ini sebagian disebutkan tentang siapa? Tentang Raja Najasyi. Jadi Habasyah. Ini ceritanya. Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Yang istiqomah dengannya. Dan para pendetanya itu. Ini diantara yang disebut para ulama kita. Ya. Kata Allah, wa idza sami'u. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran. Ma unzila ila rasuli. Yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengarkan itu. Orang-orang ahli kitab. Tapi yang kalah kitabnya itu. Maka taro ayunahum. Engkau melihat mata-mata mereka itu tafidu minad dam'i. Ustaz, apa arti tadi? Tafidu? Melelehkan. Itu tafidu dari kata apa? Dari kata faidon. Apa itu faidon? Banjir. Artinya menunjukkan banyaknya air mata yang keluar dari mata mereka. Kata Allah, taro a'yunahum tafidu minad dam'i, banjir air mata. Banjir air mata. Artinya banyaknya air mata yang keluar dari mata-mata mereka. Taro, kamu lihat itu, Masya Allah. Kamu lihat. Ya. Kenapa? Mimma arafu minal haqqi. Karena mereka sekarang mengetahui kebenaran. Yang sebelumnya telah ada dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Sekarang mereka dengarkan. Ya. Ya, lalu apa? Lalu mereka sangat mengenalinya. Ini benar ini. Ini benar ini. Ini benar ya. Berita yang dibawa oleh Rasul ini. Kenapa? Karena itu dikabarkan oleh Rasul kami dalam kitab kami sebelumnya. Akhirnya yakuluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman kepadanya, kepada Al-Quran, kepada Rasulnya. Faktubna ma'asyahidin, dan catatlah kami sebagai bagian daripada asyahidin, orang-orang yang bersyahadat, yang mengakui. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyahidin. Ya Allah, faktubna ma'asyahidin. Dan catatlah kami, tetapkanlah kami bersama
orang-orang yang bersyahadah, yang menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersyahadat, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan sebenarnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad itulah Rasul Allah. Pindah, ya, pindah kepada ajarannya Muhammad. Betul, tauhidnya sama, hanya la ilaha illallah. Tapi ajarannya itu mulai berbeda. Beda cara sholatnya, beda cara puasanya, beda beberapa aktivitas-aktivitasnya. Sedih, Masya Allah. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Nah, ini perkara keempat, sekalian, yang harus kita membenarkan. Membenarkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai satu-satunya kitab yang diyakini kebenarannya, ya, untuk diamalkan. Yang lain kita yakini dia benar, dia dari Allah, tapi tidak untuk diamalkan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan. Besar itu buat apa? Buat mengatakan semua itu sama. Bentuk prakteknya apa? Ya, eh, apa istilahnya? Dalam hatinya itu ya terserah mereka. Semoga mereka masuk surga juga. Kita enggak. Ya. Kita Pak bisa mendakwai mereka dan begitu. Dalam hati kita, siapa yang syirik kepada Allah, siapa yang tidak mengakui masuk surga adalah kafir. Yang tepatnya di neraka. Itu keyakinan. Cuma ketika kita muamalah, muamalah dengan cara yang benar, yang seperti yang kita amalkan. Kan gitu. Tapi masa keyakinan tidak. Ya. Nah, ini sangat penting misalnya. Sangat penting kita tanamkan yang kuat dalam diri kita. Termasuk ini kan semoga gerakan besar ini sekalian. Nah, kita perlu ingatkan, ya, ingatkan para jamaah, ingatkan anak-anak kita, bagaimana kita bersikap, ya, bersikap kepada orang-orang yang sekarang masih memilih untuk memiliki menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Yahudi dan kitab mereka. Ya. Nah, ini hal yang keempat. Bisa ditangkap, Ustaz Siransa? Yang kelima, membenarkan Al-Quran sebagai hidayah dari Allah. Ya, ini pun perkara yang harus kita yakini dalam hati kita. Itu Al-Quran bukan kitab biasa. Ya, kalau yang namanya kitab itu kan banyak ya. Oh, itu jutaan kitab di atas muka bumi ini. Ya, banyak banget itu. Tapi yang menjadi kitab hidayah yang Allah pilih untuk kita, itulah Al-Quran. Karena itulah dialah yang pertama disebutkan oleh Allah di awal Al-Quran itu. Langsung itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, karena dia adalah apa? Wahyu dari Allah kepada Rasulnya diantar oleh para malaikat. Ya, harus kita yakini kebenarannya, tidak yang lain. Tapi makini dia adalah hudal lil muttaqin. Adalah sumber hidayah untuk bisa lil muttaqin, antarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ikhwan, ketika seorang meyakini Al-Quran bukan kitab biasa, dia kitab hidayah, kitab petunjuk. Petunjuk yang akan mengantarkan hidupnya menjadi hidup yang terbaik sebagai muttaqin. Nanti efeknya apa? Masya Allah, efeknya akan berpindah kepada semangat untuk belajar Al-Quran. Ya. Ini kitabnya biasa-biasa aja. Kan gitu kan? Coba kalau antum masuk perpustakaan, lihat sebuah buku, bukunya biasa-biasa aja. Kita kan tertarik untuk baca. Ya. Dengarkan lihat buku yang kedua, kita lihat, buku biasa saja. Kita tertarik. Kenapa? Karena kita nggak kenal siapa yang tulis itu buku. Penulisnya nggak terkenal. Ya kan? Gitu kan? Lihat isinya kita kan biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah,
Kita sudah dikabarkan apa? Ini dari Allah kepada Rasulnya di antara para Jibril. Ya, yang keempat, dia adalah sumber hidayah. Ya, jadi kabarkan dulu. Ayo baca, baca, ayo belajar. Makanya selain keyakinan akan hal ini, itu benar-benar efeknya sangat besar. Membuat orang punya kesiapan badan dan hati. Badan dan hati untuk mempelajari Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Mendakwakan Al-Quran. Banyak-banyak mendengarkannya. Banyak-banyak membacanya. Efeknya ini ya sekalian. Membenarkan dia sebagai hidayah. Makanya aku coba bayangkan. Kenapa dipasang di depan itu? Dipasang di depan. Oh, itu ngaji. Agar kita ingat Al-Quran bukan kitab biasa. Insya Allah. Jadi sekarang ini di rumah ada beberapa buku nih. Ya, ada keluarga ikut pelatihan. Oh, dibilang pelatihannya bagus banget, Masya Allah. Ya, bagus. Dan terasa manfaatnya. Ya, saya mau baca buku tersebut, cuma waktunya belum dapat di masa. Itu kan kitabnya buatan manusia padahal itu. Tapi mereka bilang itu ada manfaatnya itu buku, ada petunjuknya itu. Ya, dia dirasakan. Tapi ini manusia. Tapi di rumah kita sudah ada kitab yang kita tahu dia dari Allah kepada orang yang terbaik. Telah membuktikan ini kitab mengantarkan ini generasi yang hebat yang buat peradaban yang sangat luar biasa. Itu berarti apa? Kita pun bisa menciptakan peradaban pada zaman kita dengan ini Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah kitab hudan, kitab hidayah. Para ikhwan sekalian, ini sengaja Anda sampaikan kepada semua kita, akhi. Kita yang mungkin datang kita, Masya Allah, sudah lama ikut pengajian, sudah lama ikut tarbiyah, ikut halaqah. Tapi sekalian, sangat tergantung dengan seberapa besar pembenaran Al-Quran dalam hati kita. 5, akhi. Meyakini Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Perantaraan Jibril, bukan malaikat yang biasa, malaikat Jibril yang terbaik. Satu kitab yang disuruh untuk diamalkan. Kemudian kitab hidayah. Ya. Kalau dia kuat, akhi, Masya Allah, maka akan punya pengaruh untuk apa? Untuk yang berikutnya. Ini baru yang pertama yang disebutkan ini. Ya. Yang kedua semuanya apa? Ada turunan, bentuknya amalan daripada membenarkan ini. Cuma 8. Ada 8. Mendengarkan, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Itu 8 semuanya. Tapi sekalian, dari mana mulainya itu? Dari yang pertama, membenarkan Al-Quran. 5, sekalian. Membenarkan sebagai wahyu Allah. Yang kedua, kepada Rasulnya Muhammad SAW. Yang ketiga, dengan perantaraan Jibril. Satu-satunya yang boleh diamalkan. Dan dia adalah hudan, adalah hidayah. Hidayah. Untuk bisa antarkan kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sekalian. Masya Allah. Ini akhirnya sangat penting. Kenapa? Karena Allah menyebutkan sebagai hidayah buat antara kita menjadi the best man, orang yang terbaik sebagai muttaqin. Nanti efeknya apa? Banyak mendengarkan, banyak membaca, banyak menghafal, banyak belajar, banyak mengamalkan, banyak mendakwakan. Itulah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hudal muttaqin. Yang sebutkan ya di surat lain, ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Inna akramakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi indallah. Di sisi Allah adalah atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan itu berawal dari yang pertama. Membenarkan Al-Quran dengan kuat dalam hati kita. Hati kita. Ikhwan muliakan, ini sangat penting sekali ya.
Anda sampaikan karena ya yang namanya itu orang akhi belajar Islam itu sampai itu sudah menjadi dai tidak menjamin seorang itu bisa tergelincir sesudahnya. Ya, saya terakhir dengar akhi ada ceramahnya Ustadz di YouTube itu ceramah tentang Ismail tentang penaklukan kota Mekah. Saya dapat informasi, masya Allah, di situ ada seorang yang masuk Islam di awal-awal masuk Islam. Ya, dia terkenal. Bahkan sahabat ditunjuk menjadi penulis wahyu. Baik, saya lupa namanya, Ustaz. Tapi ternyata dia itu pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Dan setelah sekian lama, dia kembali ke kota Mekah dan menyampaikan dia kafir, masih kafir. Subhanallah. Padahal dia tuh maksudnya di awal-awal Islam itu. Ya. Orang ya, ya. Selian. Nah, ini menunjukkan kenapa karena nggak kuat, ya, nggak kuat dalam hati kita. Ini orang masuk Islam di awal-awal, ya, kemudian Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ya. Oh ya, sorry, dia itu pura-pura masuk Islam, ya. Ini sudah fase Madinah, ya. Pura-pura masuk Islam di fase awal Madinah masuk Islam, tapi dia apa? Dia ternyata hanya pura-pura saja. Maka ketika dia kembali ke kota Mekah, dia menyampaikan dia itu masih kafir. Ya, masih kafir. Artinya ini bisa menimpa orang-orang yang dikenal di awal-awal masuk Islam itu. Tidak bisa menimpa mereka. Apatah lagi orang seperti kita para sekalian. Yang ya faktor yang bisa menggelincir itu sangat banyak. Sangat banyak. Maka Anda berharap sekalian ini materi bisa memberikan penguatan kepada kita, ya. Kepada kita bagaimana kita bisa lebih maksimal ke depan. Dari sisi interaksi kita dengan Al-Quran. Hari ini kita belajar yang pertama sekalian. Nah, kita akan masuk, ya, kepada poin yang kedua sampai poin yang ke-8. Harapannya ini poin semakin kuat dalam diri kita. Dalam diri kita insya Allah Ta'ala. Dan efeknya kita akhir berharap. Ketika semakin banyak orang-orang yang mengimani Al-Quran, efeknya dari itu yang kita baca dalam Al-Quran. Di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus solihat dan beramal soleh. Itulah orang-orang yang mengimani Al-Quran, yang kuat interaksi mereka dengan Al-Quran. Janji Allah 3 itu. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa, menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Pemimpinnya orang beriman. Atau bisa bayangkan kalau kita tinggal di Indonesia, pemimpin orang beriman. Dia mungkin bukan ulama. Dia mungkin bukan orang yang kelas berilmu. Tapi dia orang yang mengenal Allah. Maka ketika dia dipilih menjadi seorang pemimpin, dia akan apa? Akan berlaku adil kepada siapa saja. Dan dia akan apa? Memperkuat ini agama. Memperkuat ini agama. Memberikan jalan agar Islam semakin menyebar. Dan menutup pintu-pintu kemaksiatan. Masya Allah. Ini saya dengar ini di kota apa? Di kota dia misalnya. Itu pemimpinnya Pak Kiai. Masya Allah. Itu bisa sampai buat aturan. Ya nggak boleh itu. Nggak boleh itu minum keras. Dijual. Kan kalau dulu kan. Kalau di mall-mall itu nggak apa-apa. Kalau jual-jual khamr itu nggak apa-apa. Tapi di sini katanya itu. Saya buat peraturan. Buat peraturan itu merata. Iya. Semua di tempat-tempat umum itu nggak boleh menjual minum keras. Masya Allah. Karena pemimpinnya kuat. Pemimpinnya itu kuat. Ada program tentang masalah ketahanan keluarga juga situ. Bagaimana bisa melayani keluarga yang luar biasa. Orang nggak terlalu peduli, tapi dia punya program itu. Karena mereka sadar keluarga harus kuat itu. Ya. Harus kuat. Itu kita inginkan. La yastakhlifannahum fil ardi. Gara-gara itu kemudian akan muncul itu pemimpin-pemimpin yang berkuasa dengan menegakkan agama Allah. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum.
Nanti Allah akan meneguhkan agama Islam ini ya, dengan mereka. Alladzir tadolahum, Allah ridho kepada mereka. Dan yang ketiga adalah, dan yang utama, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah sungguh akan menggantikan untuk mereka sesudah ketakutan mereka dengan amna, dengan keamanan. Antum bisa bayangkan lagi kalau sebuah negeri itu negerinya sejahtera, negerinya itu aman, negeri orang bisa apa? Bisa ya buduna nih, bisa beribadah kepada Allah bebas. La yusyrikuna bi syai'in, dan mereka nggak syirik kepada Allah. Bayangkan tinggal di sebuah negeri ya yang luar biasa. Di mana-mana ya orang pada ramai ke masjid yang laki-laki. Ya, masjidnya pada ramai, akhi. Kenapa? Diisi dengan orang yang sholat berjamaah. Diisi dengan apa? Dengan interaksi kuat dengan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang belajar tadabbur. Kalau sekarang kita coba lihat, coba bisnis kita sekarang ini, bagaimana modelnya? Ada orangnya, tapi kita bisa merasakan ya, ini masih sangat jauh daripada apa yang kita bayangkan. Masih sangat jauh. Bukti masih banyak orang-orang yang tidak ke masjid, padahal mereka muslim. Ya, berarti apa? Masih ada yang kurang dari kita. Kita ini belum kuat Al-Quran dalam hati kita. Kalau kita kuat, kita akan mendatangi orang-orang yang ke masjid. Buat apa? Buat kita ajak ke masjid. Apalagi yang sudah masjid itu sudah sholat langsung pulang. Padahal di antara mereka ada yang masih berat mengajinya, yang masih nggak bagus tahsinya, yang masih nggak ngerti Al-Quran. Pada saat kita bisa mengajarkan Al-Quran, membacanya, memahaminya, kita bisa. Berarti apa? Kita perlu mencari jalan buat ini orang mau menetap di masjid, belajar biar bisa ngaji, Pak, bisa paham Al-Quran, Pak. Berarti ada waktu yang perlu kita siapkan untuk hal itu. Ini kan bisa dikatakan kita belum terkondisi sampai segitu, belum terkondisi. Kita merasa sudah nyaman, nyaman mengajar di pesantren, ngajar punya pengajian. Tapi kalau kita cek, masih sangat jauh kondisi masyarakat dari apa yang telah kita ketahui dari kondisi ini. Makanya ya sekalian, kita berharap dari materi ini nanti akan semakin kuat ini. Kita punya bekerja, semoga Allah berkahi kebersamaan kita ini insya Allah ta'ala. Itu Ustaz yang bisa sampaikan. Semoga ke depan kita masuk kepada M yang kedua insya Allah ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihim ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.